Halo Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini Mas, mau nanya nih terkait filsafat yang katanya haram. Sebenarnya apa sih? Filsafat itu apa sih? Bisa nggak Mas jelasin dulu? Filsafat itu apa sebenarnya? Filsafat itu apa? Kalau mau tersistem, artinya kita ngomong secara definisi. Jadi ngomong definisi itu kan setidaknya kita mundur kembali, kita ngomong kok bisa ada pengistilahan filsafat. Jadi singkat saja, munculnya istilah filsafat itu pada zamannya setelah mazhab milenia. Mazhab Melen ini kan diusung oleh Thales dan saudara dan kawan-kawannya. Setelah itu baru muncul namanya Pitagoras. Jadi Pitagoras itu ada kegundahan, ada keresahan atas habit yang dijalankan oleh aktor-aktor yang katanya dia sebagai pemikir. Tetapi di situ Pitagoras itu menganggap bahwa pemikiran di situ itu lebih kepada justifikasi pembenaran pribadi, pembenaran diri. Nah, maka Pitagoras itu memunculkan atau menjustifikasikan bahwa itu mode-mode misosofia. Miso itu lebih kepada misosofia itu lebih kepada mencari kebenaran, tetapi kebenaran di sini itu lebih kepada independensi kebenaran pribadi. Nah, baru setelah beliau itu merasakan hal-hal yang tidak sedap, muncul dengan istilah filosofia. Kastanya itu sudah tidak mencari kebenaran, tetapi apa? Mencari kebijaksanaan. Ya perlu kita ketahui lah, antara kebenaran dan kebijakan itu kastanya lebih tinggi kebijaksanaan. Artinya di situ beda, walaupun ada tahapan-tahapan kita melewati kebenaran di situ. Logika kebenaran memang benar, tetapi kebijaksanaan di sini itu lebih luas. Ada kalanya pembohongan itu bisa baik ketika kondisi itu mengharuskan untuk berbohong. Nah, di sini muncul dengan istilah kebijaksanaan. Misalnya pengantin baru itu ya. Pengantin baru karena mungkin istri tidak biasa masak, kemudian dimasakin oleh istrinya, suaminya makan dengan rasa yang asli. Kebenaran rasa itu apa? Asin banget. Kemudian sang istri itu tanya dengan suaminya, kepada suaminya, sayang, gimana rasanya? Ketika menggunakan sistem cari kebenaran, secara spontanitas dia harus ngomong asin. Tetapi karena menggunakan sistem kebijaksanaan, enak banget sayangku, besok-besok buatin lagi ya. Jadi yang dimaksud pembohongan itu bisa jadi dia diposisikan sebagai alat untuk kebijaksanaan. Nah, itu filsafat. Itu secara histori. Kemudian apalagi tadi? Jadi filsafat itu untuk kebijaksanaan. Mantap. Nah, terus kita kan tahu filsafat itu kan baik gitu Mas ya. Selain sebagai way of thinking, terus ilmu yang melahirkan ilmu, atau disebut sebagai mother of science gitu kan, itu yang baik gitu kan. Terus kenapa sih di Islam itu sebagian orang-orang Islam itu malah mengharamkan filsafat? Kira-kira itu kenapa Mas ya? Bisa dijelasin? Kita bicara ngomong filsafat itu tidak jauh dengan logika. Ada beberapa penakaran. Pertama, kalau saya baca di Sulamul Munawwar itu salah satu buku yang bergenre syair atau nadzoman. Jadi kalau di tradisi pesantren itu kan setiap bidang
pengetahuan itu ada syair-syairnya. Misalnya kayak nahwu itu ada jurumiyah, alfiyah, itu menjadikan nazom. Kemudian di fikih itu ada zubat. Kemudian di mantik itu ada nazom yang namanya Sulamul Munawwar. Di situ saya itu menemukan beberapa penakaran atas kedudukan atau hukum mempelajari filsafat. Walaupun di situ lebih berindikasi dengan logika, tetapi menurut saya itu tidak jauh dari istilah filsafat. Pertama, dua tokoh yang sangat familiar, dia sebagai sosok yang lebih berat tidak diperbolehkan, yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Sholeh. Di situ jelas beliau itu tidak memperbolehkan. Ketika ada pembolehan itu menurut saya itu lebih lemah. Kemudian jumhur ulama itu memperbolehkan dengan catatan itu ada penguasaan logika yang kuat, ada kualitas akal yang memadai dan lain sebagainya. Karena memang alat akal itu mempengaruhi untuk ketersisteman kemampuan kita menampung pikiran-pikiran yang mungkin menurut Islam filsafat itu agak berbahaya. Nah, baru di Ghazali walaupun kalau kita lihat di bukunya yang namanya Tahaffudzul Falasifah itu melarang, tetapi sebenarnya Ghazali ini sangat menganjurkan belajar filsafat. Jadi ya kita mengacu lagi kepada salah satu kitab Sulamul Munawwar, yaitu di nazom pertama Muqaddimah. Jadi wabah antufal mantiku lil janahi nisbatuhu kanahwi lil lisani fayaksumul afkaru an ghairil khata wa an daqiqiyya yakshiful wa an daqiqiyya fihim wa an daqiqil fahmi yakshiful khitab. Jadi wabah antufal mantiku lil janahi, setelah hamdalah dan sholawat fal mantiku, maka kedudukan mantik lil janahi itu untuk pikiran, lil janahi kanggone pikiran kalau kita ngomong bahasa Jawa. Nisbatu kan nahwi lisani, seperti kedudukan nahwu terhadap bahasa. Kayak simul afkaru an ghairil khata, kayak simu dan menjaga pikiran-pikiran an ghairil khata, pikiran-pikiran sing kepleset, sing kesleo, artinya dia itu salah berpikir. Kemudian anda kiki fahmi, dari pikiran-pikiran yang dakik itu rumit, pemahaman-pemahaman yang rumit, yakshiful itu untuk membuka tabir-tabir pemaknaan yang rumit. Jadi itu kedudukan berpikir atau berfilsafat menurut Ghazali itu sangat dianjurkan. Kalau kita ngomong fokus ke tahafudz itu menurut saya itu ada kepentingan terkhusus. Ghazali itu ada serangan terhadap para filsuf. Kalau filsafat sebagai filsafat murni, artinya sebagai cara berpikir, Ghazali itu sangat menganjurkan. Mana Mas Angga? Jadi gitu Mas ya. Jadi kalau filsafat sebagai cara berpikir, way of thinking, itu malah dianjurkan itu Mas ya dalam Islam. Oh iya ya gitu. Tapi yang dikritisi adalah pemikiran filsuf tersebut. Ya. Itu kalau kepentingan di tahafudz. Oh gitu. Kepentingan di tahafudz. Kalau kita mau mengeneralisasikan, kenapa agak bahasa filsafat itu agak serem di dunia Islam. Pertama karena memang filsafat itu tidak memperhitungkan agama, ideologi baku dan lain sebagainya. Karena memang filsafat itu ya kita mau fair-fairan saja ngomong apa, ya hasilnya apa. Tidak kita mempertimbangkan bahwa apa itu karena berhubungan dengan
kami dengan sosok yang berbicara, artinya berhubungan kan bisa saudara, bisa kubu, bisa apa. Tetapi di sini filsafat itu lebih netral, lebih murni. Semuanya itu bisa dibicarakan dengan fair-fairan. Lah, karena kita ngomong Islam yang di situ banyak batasan-batasan yang memang tidak harus disentuh oleh rasio. Maka dari itu ada pilihan-pilihan yang memang kita harus berpikir berat, dan juga ada ranah yang memang kita itu wis percaya saja. Karena apa? Kalau mau membuktikan secara real, menurut saya itu kalau kita ngomong mengunggulkan Barat secara mereka yang para penemu-penemu, saya kira itu banyak yang masih sebagai hipotesis. Apalagi ngomong membicarai tentang ketuhanan. Tapi untuk masalah kayak sosial, masalah penemuan, oke lah, pengetahuan alam itu bisa kita kan. Tapi ketika sudah ranahnya sampai pencipta, saya kira itu masih banyak hipotesis dari para filosof-filosof. Jadi intinya filsafat itu adalah jalan untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Benar nggak, Mas? Nah, terus di Islam filsafat itu harus kita terima itu sebagai way of thinking itu, atau caranya berpikir. Cara kita berpikir. Itu sah-sah saja itu, Mas ya. Nggak apa-apa gitu. Di semua agama pun itu pakai itu, Mas ya. Tetapi yang kita bedakan di situ, yang kita kritisi pemikiran, hasil dari pemikiran itu, para filsuf itu, yang kita kritisi apabila bertentangan sama Al-Quran dan Sunnah. Begitu kira-kira, Mas.